bombas. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dan kami beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, nama saya Siti Amcar Dewi dan Saya Abdul Baca. dan di sini kami akan mendiskusikan tentang tugas akhir semester kami dalam waktu kajian global yang bertemakan tentang Strategi negara dalam mendukung globalisasi produk budaya dari negaranya. Ambil studi kasus dari negara Korea Selatan. Oke. Baik, pertama-tama kami akan membahas tentang latar belakang. Globalisasi menciptakan persaingan dan saling ketergantungan antar negara-negara di seluruh dunia. Kemudian, perkembangan dan penyebarannya tersebut kemudian menjadi berpengaruh dari cara hidup dan masyarakat di negara-negara yang terdampak arus globalisasi. Sehingga Korea West ini dimanfaatkan oleh pemerintah negara Korea Selatan untuk bangun citra nasional dan berbagai produk nasional ke internasional. Kemudian, menurut BCN, keberhasilan ini membantu Korea Selatan ekspor produk komersial sebanyak 50%. Menurut Hidetomi Tanaka, seorang profesor ekonomi di Universitas Cebu, kesuksesan penjualan ini merupakan hasil dari ledakan Korean Wave yang berpengaruh pada konsumsi produk Korea Selatan. Aktor-aktor yang terlibat dalam globalisasi produk budaya yang pertama yaitu pemerintah Korea Selatan. Keberhasilan Korean Wave ini didukung oleh pemerintah yang berkomitmen penuh terhadap perkembangan Korean Wave. Pemerintah Korea sangat gencar mempromosikan Korean Wave ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Yang kedua adalah perusahaan swasta, di mana industri komoditas seperti perusahaan multinasional Samsung dan LG terlibat dalam mendukung penyebaran produk budaya Korea dan mereka menginvestasi sumber budaya yang sangat besar dalam penelitian dan pengembangan, memperluas kehadiran global mereka, membangun merek global yang kuat, dan memasarkan produk mereka di pasar luar negeri. Yang ketiga yaitu konsumen global, di mana konsumen global telah menjadi penggemar produk Korea Selatan, termasuk smartphone Samsung, produk LG, mobil Hyundai, dan Kia. Selanjutnya ada aktor antagonis, di mana yang pertama yaitu persaingan internasional. Ketika kegilaan Hallyu melanda seluruh Asia, pertentangan mulai bermunculan, dan sikap permusuhan ini digambarkan dengan jelas dalam laporan berita, yang dimana Korean Wave memicu reaksi di antara beberapa negara Asia yang secara bertahap menjadi kurang mendukung penyebarannya di negara dan pasar mereka, sehingga semakin banyaknya persaingan ekonomi, industri, dan budaya di internasional. Yang kedua adalah hambatan perdagangan, di mana gelombang Korea ini memicu reaksi keras di beberapa negara ASEAN yang secara bertahap menjadi kurang mendukung penyebarannya di negara dan pasar mereka. Yang ketiga yaitu masalah politik dan diplomatik. Ketegangan politik antara Korea Selatan dan Korea Utara atau antara Korea Selatan dan Jepang menyebabkan hubungan historis yang sangat sensitif yang memungkinkan terjadi interpretasi yang berbeda terhadap fenomena Korean Wave. Selanjutnya yaitu silent actor, di mana silent actor ini terdapat industri hiburan. Korean Wave bermula dari dunia hiburan musik drama dan variety show yang mengemas budaya Korea secara apik, sehingga industri hiburan Korea seperti K-drama, K-pop, variety show, dan lain-lain sangat membantu globalisasi yang diciptakan akan lebih cepat tercipta karena lebih mudah diterima oleh masyarakat global. Selanjutnya adalah tantangan. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Korea Selatan dalam menghadapi globalisasi dapat mencakup beberapa aspek. Pertama, ada persaingan ekonomi. Persaingan ekonomi, globalisasi membuka pasar global yang lebih luas, yang berarti Korea Selatan harus bersaing dengan negara-negara lain untuk menarik investasi dan ekspor produknya. Yang kedua adalah perubahan teknologi. Globalisasi telah mengubah landscape teknologi dengan cepat. Pemerintah Korea Selatan harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru dan memastikan warganya memiliki keterampilan yang diperlukan dalam era digital. Yang ketiga, ada ketergantungan ekonomi. Dalam menghadapi globalisasi, Korea Selatan menghadapi tantangan terkait ketergantungan terhadap ekonomi global. Ketidakstabilan ekonomi di negara mitra dagang penting dapat berdampak pada perekonomian Korea Selatan. Dan yang terakhir adalah masalah sosial dan budaya. Tantangan di sini membawa dampak yang sangat kompleks. Pengaruh budaya asing dan perubahan nilai-nilai sosial dapat menjadi tantangan dalam menjaga identitas budaya dan nilai-nilai tradisional Korea Selatan. Pemerintah Korea harus terus berupaya mengatasi tantangan-tantangan ini dengan kebijakan ekonomi, pendidikan, dan upaya diplomasi yang strategis. Dan saya akan menjelaskan sedikit beberapa strategi yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam menghadapi globalisasi.
Yang pertama adalah diversifikasi ekonomi. Pemerintah Korea Selatan telah berupaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekonomi tertentu seperti elektronik dan manufaktur dengan mendorong diversifikasi ekonomi. Mereka telah mengalokasikan sumber daya dan dukungan untuk sektor-sektor baru yang menjanjikan seperti teknologi informasi, layanan keuangan, pariwisata, dan industri kreatif, inovasi, dan penelitian. Mereka mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta, memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan inovasi dan meningkatkan investasi dalam bidang riset dan pengembangan. Selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan. Maksudnya adalah pemerintah Korea Selatan telah menempatkan pendidikan dan pelatihan sebagai prioritas untuk menghadapi tantangan globalisasi. Mereka telah meningkatkan akses pendidikan yang tinggi dan memperbarui kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan pasar global. Selanjutnya adalah diplomasi ekonomi. Pemerintah Korea Selatan secara aktif terlibat dalam upaya diplomasi ekonomi untuk mempromosikan perdagangan dan investasi. Pemerintah juga berupaya meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara mitra dagang penting melalui dialog dan kerjasama ekonomi. Yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah promosi budaya. Pemerintah Korea Selatan menyadari pentingnya soft power dan memanfaatkan popularitas budaya Korea seperti K-pop dan K-drama untuk mempromosikan citra positif negara tersebut. Pemerintah Korea Selatan berupaya untuk menghadapi tantangan globalisasi dengan mengembangkan ekonomi yang beragam, meningkatkan inovasi, mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas, dan memperluas hubungan ekonomi, dan juga mempromosikan citra budaya yang positif. Selanjutnya ada prospek keberhasilan. Prospek keberhasilan pemerintah Korea Selatan dalam menghadapi masalah globalisasi tergantung pada sejumlah faktor, yaitu satu, ada kebijakan dan strategi yang efektif. Kebijakan ini, kesuksesan pemerintah Korea Selatan dalam menghadapi globalisasi akan bergantung pada kebijakan dan strategi yang efektif yang mereka terapkan. Jika kebijakan tersebut mampu mempromosikan inovasi, diversifikasi ekonomi, pengembangan keterampilan, dan memperkuat hubungan ekonomi, maka prospek keberhasilan akan meningkat. Yang kedua, ada kolaborasi dengan sektor swasta, yaitu kerjasama yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta akan menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan globalisasi. Jika pemerintah dapat memfasilitasi kolaborasi, mendengarkan masukan industri, dan menciptakan iklim bisnis yang kondusif, maka akan ada peluang yang lebih baik untuk menciptakan keberhasilan dalam menghadapi globalisasi. Yang ketiga, ada kesiapan dalam menghadapi perubahan teknologi. Jika pemerintah Korea Selatan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi, menginvestasikan sumber daya dalam riset dan pengembangan, serta memperbarui kurikulum pendidikan dan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dalam era digital, dalam prospek keberhasilan akan meningkat. Yang keempat, ada peran dalam diplomasi ekonomi. Pemerintah Korea Selatan perlu menjalani hubungan yang kuat dengan negara-negara mitra dagang, menegosiasikan perjanjian perdagangan yang menguntungkan, serta memperluas jaringan perdagangan dan investasi untuk meningkatkan peluang ekonomi. Yang keempat, ada fleksibilitas dan responsibilitas. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, membutuhkan fleksibilitas dan responsibilitas dari pemerintah, kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi global, merespon perubahan pasar dengan cepat, dan mengimplementasikan kebijakan yang relevan secara efisien akan mempengaruhi prospek keberhasilan mereka. Dengan fokus yang tepat pada strategi yang efektif, kolaborasi dengan sektor swasta, adaptasi terhadap perubahan teknologi, diplomasi ekonomi yang kuat, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan, prospek keberhasilan mereka dalam menghadapi masalah globalisasi dapat menjadi lebih baik. Selanjutnya, di sini kami memakai dua teori, yaitu yang pertama ada teori globalisasi. Teori globalisasi adalah pandangan yang menyatakan bahwa fenomena globalisasi melibatkan integrasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya di tingkat global. Hal ini melibatkan pertukaran yang lebih luas dari ide, produk, modal, dan tenaga kerja di antara negara-negara. Globalisasi mengakui bahwa negara-negara tidak dapat terisolasi dari perubahan global, dan bahwa interaksi global memiliki dampak signifikan pada tindakan dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, ada teori soft power. Soft power adalah kekuatan yang berkarakter inspirasional, yaitu kekuatan menarik orang lain dengan kekuatan kecerdasan emosional. Ketika menggunakan soft power, negara dapat memanfaatkan daya tarik negaranya dengan menggunakan 3 sumber utama, yaitu kebudayaan, nilai-nilai politis, serta kebijakan domestiknya dan kebijakan luar negerinya.
terakhir, kesimpulan dari data ini yaitu kasus ini memiliki dampak positif dan negatif. Kami bersikap abstain dan netral dikarenakan terdapat dampak baik dan buruk terhadap Indonesia. Dampak baiknya yaitu globalisasi budaya yang dilakukan oleh Korea Selatan dapat menjadikan suatu pertukaran budaya. Yang kedua, peluang bisnis. Yang ketiga, peluang investasi dan kerjasama. Namun dampak buruknya yaitu mengakibatkan rendahnya persaingan produk lokal, menyusutnya identitas lokal yang dipengaruhi oleh budaya Korea Selatan, dan tingginya konsumen Indonesia terhadap produk kecantikan dari Korea Selatan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah!